Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Ridho Nuriani dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan coba sedikit menjelaskan materi mengenai pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman. Nah, yang pertama kita akan coba menjelaskan pengelolaan keuangan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, yaitu keuangan negara itu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, maka dari itu sudah jelas gitu kan. Selanjutnya yaitu ketentuan mengenai keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, maka dari itu keuangan negara ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di antaranya dalam pasal 23, pasal 23A, pasal 23B, pasal 23C, dan pasal 23D. Nah, maka dari itu untuk memahami semua yang memang sudah diatur dalam negara untuk keuangan kenegaraan itu ada dalam pasal-pasal tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sumber keuangan negara. Nah, dari mana saja sih sumber-sumber keuangan negara tersebut terkhusus di Indonesia? Yang pertama ada pajak. Nah, pajak ini merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negara yang terkena wajib pajak berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Jadi kita sebagai warga negara membayar pajak ke negara itu tanpa menerima imbalan ataupun dampak secara langsung. Contohnya seperti apa? Seperti PPh, PBB, bayar pajak kendaraan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada retribusi. Retribusi yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya. Nah, beda dengan pajak. Retribusi ini dirasakan langsung oleh warga negara ketika warga negara membayar pajak kepada negara. Contohnya seperti retribusi pelayanan medis, pembayaran sekolah, terus apalagi retribusi sekolah, pembayaran medis, dan memang yaitu pembayaran listrik dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada BUMN dan BUMD. Nah, BUMN ini merupakan pemerintah pusat berhak memiliki ataupun memperoleh bagian laba yang dihasilkan oleh BUMN. Nah, BUMD merupakan badan usaha milik daerah yang mana ya demikian pula BUMD ini pemerintah daerahnya sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba dari BUMD itu. Selanjutnya ada denda dan sita, terus ada pencetakan uang, ada pinjaman, ada sumbangan hadiah dan hibah, ada penyelenggaraan undian berhadiah. Nah, dari sumber-sumber keuangan negara tentunya secara realitanya ada masalah dalam pengelolaan negara. Nah, diantaranya apa saja sih gitu kan? Yang pertama ada rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan uang pemerintah akibat maraknya pembiayaan kegiatan negara. Contohnya sekarang kalau misalkan negara ini lebih
fokus terhadap infrastruktur gitu. Nah itu kurang efisien dan tidak melihat dampak dan akibat dari keuangan negara dengan terus melakukan infrastruktur. Yang kedua, kurang adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan pemborosan sumber daya publik. Nah, yang ketiga, menurut dilakukannya reformasi manajemen keuangan pemerintah, yaitu terjadinya kecerobohan dan penyimpangan. Nah, ada kecerobohan dan penyimpangan secara pengelolaan keuangan negara. Nah, selanjutnya ada rendahnya profesionalisme aparat pemerintah dalam pengelolaan anggaran publik. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, bagaimana kita coba meminimalisir agar tidak terjadinya permasalahan tersebut? Maka harus kembali terhadap peraturan yang agar tidak melenceng dalam penggunaan pengelolaan keuangan, yaitu salah satunya bisa dengan menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Nah, diantaranya ada asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas. Nah, dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara itu sudah diatur juga mulai dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.